Kita berjumpa lagi bersama saya di Sekitar Om Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yang sempat sebelumnya Bapak share dalam bentuk video terkait dengan batas wilayah laut negara Indonesia atau geopolitik daripada negara Indonesia itu sendiri seperti apa gitu ya. Sebelumnya sempat Bapak jelaskan terkait dengan materi ini melalui suatu video yang kalian ditugaskan untuk menganalisisnya, dan kalau misalkan ada yang kurang mengerti ya Bapak menyarankan kalian untuk membuat suatu pertanyaan dan di share juga di komentar sebelumnya gitu ya. Nah, untuk batas wilayah laut negara Indonesia atau geopolitik negara Indonesia, kalau misalkan kita lihat dari tolak ukurnya itu luas wilayah laut, sebelumnya pernah Indonesia itu melakukan suatu perjanjian atau suatu komitmen gitu ya dengan PBB terkait dengan luas laut wilayah negara Indonesia setelah pasca Indonesia merdeka. Jadi sebelumnya sempat dibahas oleh Insinyur Juanda sebagai utusan dari negara Indonesia untuk membahas luas laut yang ada di negara kita. Nah, dari hasil perjanjian tersebut bersama suatu badan negara suatu badan kelautan internasional yaitu UNCLOS gitu ya, tahun 1982, yang UNCLOS di sini singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea gitu ya. Jadi yang mengatur hukum laut internasional. Nah, Indonesia masuk ke ranah atau kategori negara kepulauan ya, atau archipelago state gitu. Jadi suatu negara kepulauan yang memang udah otomatis gitu ya. Ketika suatu negara itu banyak pulaunya dan memang pulau itu terpisah gitu ya. Jadi batasnya itu memang laut, udah jelas bahwa negara tersebut adalah negara kepulauan atau dengan istilahnya itu archipelago state gitu ya. Nah, sehingga dari hasil perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kategori ya. Ada beberapa zona yang memang menjadi tolak ukur di negara kita untuk luas wilayah lautnya ya. Pertama ada zona teritorial, yang kedua ada zona ekonomi eksklusif, yang ketiga ada zona landas kontinen. Nah, kalau misalkan di zona teritorial itu berjarak daripada pulau terluar di negara kita di bagian dasar laut dengan kedalaman 150 meter itu diukur 12 mil panjang daripada dari dasar laut gitu ya, dari dasar laut pulau terluar negara kita diukur 12 mil untuk jarak zona teritorialnya. Dan untuk zona ekonomi eksklusif itu berjarak 12 mil ditambah 200 mil ke laut lepas gitu. Itu untuk zona ekonomi eksklusif yang dimana suatu negara diberikan suatu kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona itu, seperti ya pengoboran minyak gitu, sampai sumber daya alamnya itu seperti ikan dan lain-lain gitu. Dan nelayan pun ya banyak di zona-zona ekonomi eksklusif untuk menangkap ikan. Nah, ini zona ini diperuntukkan untuk pengambilan atau memanfaatkan sumber daya alam gitu di wilayah laut kita. Terus dari zona ini memang jauh sekali gitu ya, 200 mil tambah dengan zona landas kontinen. Jadi zona landas kontinen di sini ya memang untuk sumber dayanya itu diatur oleh badan otoritas internasional gitu ya, di zona landas kontinen. Ya memang kalau secara struktur lempeng buminya gitu, di zona landas kontinen di sini yaitu garis yang terletak gitu ya, garis luar yang terletak di bagian dasar laut yang memisahkan antara dua benua gitu. Kalau di Indonesia kan posisinya tuh strategisnya tuh kita terletak daripada benua Asia dan benua Australia gitu. Jadi untuk titik zona landas kontinen di sini ya memang diambilnya dari situ. Jadi ada 3 lapisan lah gitu ya. Ada lapisannya itu, ada lapisan zona teritorial, terus zona ekonomi eksklusif,
dan ada zona nanas kontinen yang memang yang terakhir ini ya, yang di zona nanas kontinen itu diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Tapi Indonesia diberikan hak untuk masuk ke zona tersebut, apa mau itu jalur perairan gitu ya, untuk transportasi maupun untuk konteksnya itu adalah mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah laut itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk di beberapa negara, karena kan kita dikelilingi oleh beberapa negara ya, banyak perbatasan kita dengan negara lain seperti Malaysia, terus Filipina, Australia gitu ya, bahkan sampai ke Singapura juga gitu ya, laut Cina Selatan gitu ya. Itu banyak perbatasan wilayah laut kita, yaitu kalau misalkan luas jarak lautnya misalkan Indonesia dengan Malaysia itu kurang daripada 400 meter, maka ya diambilnya ya dibagi dua aja gitu untuk jarak lautnya gitu. Tapi di luar luasnya itu memang itu tergantung daripada kesepakatannya itu sendiri gitu ya. Memang pasti diambilnya itu dibagi dua lah antara negara Indonesia dengan negara lain. Karena kalau misalkan kita lihat juga kan secara teritorialnya gitu ya, negara kita itu ya satu pulau dengan pulau yang lain itu terpisah gitu. Kalau misalkan di negara lain gitu ya, hampir mirip dengan negara satu dengan negara yang lainnya ya, semacam kayak Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Kalau di kita tuh hanya pulau, tapi dalam ruang lingkup tetap satu negara gitu. Tapi kalau misalkan di negara lain itu kebanyakan negara gitu ya, negara satu dengan negara lain terpisah gitu oleh batas itu. Sebenarnya kita komplit gitu untuk jalur udara, jalur darat, jalur laut kita punya gitu. Negara lain belum tentu punya untuk jalur laut gitu. Kebanyakan beberapa di negara-negara tertentu ya memang tidak memiliki laut gitu, karena terletak di tengah-tengah negara yang ada di suatu daratan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk Indonesia, kalau dilihat dari sumber daya alamnya, kita sangat banyak sekali, sangat melimpah. Terus untuk sumber daya manusianya juga memang salah satu penduduk terbanyak juga ya negara kita, sehingga yang menjadi ukurannya memang sebetulnya dan seharusnya kita harus bisa memanfaatkan itu semuanya gitu ya. Jangan sampai ya teringat dengan kata-kata Pak Soekarno gitu. Di zaman itu bertemu dengan para penjajah gitu ya. Dan memang itu orang asing gitu. Tapi yang lebih berat itu ketika di zaman sekarang gitu ya, bertemu dengan bangsa sendiri gitu. Jadi yang menjadi penjajah itu bangsa sendiri, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Rasa nilai empati dan simpati itu sudah mulai hilang gitu. Ketika orang udah cenderung kaya gitu ya, atau misalkan cenderung untuk kekuasaannya itu terus diambil. Tapi terkadang bagian ada juga yang lupa terhadap masyarakat yang sudah memilihnya sebagai pemimpin. Itu yang terjadi, sehingga konteks untuk batas wilayah laut negara kita seperti tadi gitu ya, ada 3 zona gitu ya secara geopolitiknya. Dan memang kalau misalkan dilihat juga ya sumber daya kita sangat banyak sekali, sehingga sangat berpotensi besar negara lain ingin datang ke Indonesia untuk melakukan investasi ataupun kerjasama dengan negara Indonesia. Namun balik lagi, kalau misalkan kita banyak manusianya itu yang memang serakah, ya otomatis gitu. Jadi banyak sumber daya alam di negara kita yang terbuang dengan cuma-cuma. Itu yang terjadi. Dan itu untuk konteks batas wilayah laut negara Indonesia. Secara di bagian utara kita berbatasan dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Laut Cina Selatan gitu ya. Di barat kita berbatasan dengan India gitu. Terus di selatan kita berbatasan dengan Australia, terus Timor Leste. Terus di bagian timurnya kita berbatasan dengan Papua Nugini gitu ya.
dan itu untuk batas wilayah laut secara darat dan laut di negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sekian. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.